Halo teman-teman, balik lagi pada channel Terapis Tangguh. Kali ini kita akan membahas tentang terapi wicara home care atau home visit. Nah, terapi wicara home visit ini adalah terapi yang dilakukan di rumah klien atau di rumah pasien. Jadi terapi wicaranya itu datang ke tempat pasien. Nah, bagaimana sih terapi home care ini terlaksana? Pertama, atas kesepakatan antara orang tua dengan terapis, bisa melalui agensi seperti My Nurse, My Healthcare atau yang lainnya, atau bisa langsung dengan terapisnya langsung. Misal pasien tersebut punya kenalan dengan pasien yang lain, terus kayak menyampaikan, oh terapis ini bisa loh datang ke rumah, kayak gitu. Terus apa sih keuntungan dari terapi wicara home care ini atau home visit? Yang pertama itu adalah waktu. Nah, waktu itu jadi kayak ketika pasien itu minta terapis buat datang ke rumah, jadi kan waktu buat naik mobil, macet, ataupun pengeluaran buat bensin, nah itu teralihkan di situ. Jadi kayak lebih mengirit waktu aja. Jadi kayak sisa waktu yang harusnya buat perjalanan, buat berangkat dan pulang, itu bisa dialihin dengan yang lain, seperti ibu-ibu memasak atau kayak orang tua bekerja dan lain sebagainya. Yang kedua adalah transport. Ya, transport adalah kayak ketika waktu luangnya itu harusnya buat berangkat, atau uang bensinnya itu lebih harusnya bisa dipakai buat di rumah aja lah gitu, atau buat ngasih ke terapisnya. Yang kedua, yang ketiga, jadi yang ketiga ini adalah terapis bisa tahu kayak habitnya anak di rumah bagaimana. Jadi kayak mulai kebiasaan yang buruk terutama kan, yang karena kan itu yang mau akan dilakukan terapi, dan kenapa sih anak ini tidak mau melakukannya ketika dengan orang tua. Biasanya kan ada kan anak-anak yang seperti itu, kayak di tempat terapi atau di rumah sakit itu dia mau, tapi ketika di rumah kenapa tidak mau melakukannya? Mungkin ya karena habit itu, dengan orang tua mau tidak mau melakukan, tapi dengan terapis mau. Jadi kayak terapis bisa menggali di situ. Jadi kayak pengenalan sama orang tua juga harus mau ya, tapi kayak harus kayak di sini gitu loh. Jadi kayak lebih dapet. Setelah tadi ada keuntungan, balik lagi sekarang ada tentang faktor apa saja yang mempengaruhi orang mau melakukan home visit, baik itu bagi terapis ataupun dari orang tua. Yang pasti tadi kayak pertimbangan waktu, transportasi, kayak habitnya anak. Yang kalau bagi terapis sih ada kayak ini ya, contohnya kayak di anak atau dewasa. Kayak ada beberapa teman saya yang tidak mau melakukan terapis terhadap anak ataupun dewasa kayak gitu. Jadi kayak aku mau melakukan ini nih visit, tapi aku cuma mau yang dewasa aja, kalau enggak aku maunya yang anak-anak aja. Jadi kayak itu pertimbangan yang mempengaruhi terapis untuk melakukan home visit. Terus ada lagi salary. Jadi ya harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya kayak ketika mau melakukan terapi, biasanya saya sih melakukan nego terlebih dahulu. Jadi kayak berapa sih salarinya normalnya dalam penanganan terapi home care, kayak gitu. Contohnya kalau aku sih patokannya kepada tempat saya bekerja, naungan saya bekerja. Contohnya saya kan bekerja di klinik, jadi kayak harga di klinik saya misalkan sekian. Nah berarti saya matoknya itu nggak jauh dari itu, kayak gitu. Mungkin dengan transport yang jarak yang agak jauh itu akan menambah salari tersebut. Terus faktor ekonomi klien juga berpengaruh. Biasanya kalau orang yang menengah ke bawah itu saya lebih cenderung kayak menurunkan harga daripada yang menengah ke atas, kayak gitu ya. Jadi kayak menengah ke bawah itu kayak ketika datang
ternyata kondisi ekonomi klien tidak kurang memungkinkan atau buat bayar segitu. Jadi kayak aku mungkin lebih menurunkan sih buat apa fee atau salarinya itu. Ya, terus jarak tempuh, estimasi waktu kan itu di situ. Jadi kayak jarak yang terlalu jauh ketika saya menempuh pasien si B misalkan atau si A, jaraknya misalkan berapa puluh kilo. Harusnya ketika nanganin pasien di klinik saya bisa 2 atau 3, dan di situ saya cuma bisa menangani 1. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap salari. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah, berikutnya dalam penentuan harga itu jadi tidak ada ketentuan langsung dari pemerintah. Jadi di situ kita sebagai terapis dan orang tua itu melakukan negosiasi, seperti kayak normalnya berapa sih kayak gitu. Jadi ketika habis itu kayak jaraknya lumayan jauh kayak gitu, terus kayak ada beberapa pertimbangan yang seperti yang tadi disebutkan kayak gitu. Terus karena tadi tidak ada dari ketentuan pemerintah, jadi kayak kesepakatan bersama dari orang tua dan terapis itulah yang menentukan harganya, atau dari agensinya. Contohnya kayak agensi apa gitu udah punya standar masing-masing kayak gitu ya kurang lebihnya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.